saya merasa jadi anggota DPR itu enak. Kenapa? Bukan karena uangnya, tidak. Hah? Uangnya berapa gajinya sama tunjangannya? Bersih-bersih cuma dapat berapa? Tapi dua hal penting. Jadi waktu jadi dosen kan kita ngajar aja nih. Mau bantu masyarakat nggak bisa. Kan? Karena kita nggak punya sesuatu yang bisa kita bantu kan. Ya kan? Mau keluarin dari kantong sendiri nggak cukup. Nah, kalau di politik kita bisa banyak melakukan hal-hal untuk membantu masyarakat. Contoh misalnya, menangkap aspirasi masyarakat. Kita bisa salurkan untuk membantu aspirasi masyarakat karena kita jadi anggota dewan misalnya. Apalagi eksekutif, anggota dewannya udah bisa kan. Kita minta tuh program-program kan. Ya kan? Mau bantu nggak? Ada juga yang nggak mau bantu kan. Ya kan? Nggak mau bantu, volumenya kita naikkan sedikit. Ya kan? Kita kan akademisi, kita tahu semua kan. Isi perutnya perusahaan-perusahaan yang kita bisa tinggal tahu kan. Kita naikkan sedikit. Nah, ini buat rakyat bukan buat saya. Ya kan? Kita bisa bantu. Program-program yang ada dari kementerian, dari mitra, kita bisa bantu untuk bantu rakyat. Itu real. Kalau dosen itu kan nggak real, hanya ngajar aja. Ngajar. Hanya kita ngomong-ngomong keadilan dan sebagainya. Ya, tapi kita nggak bisa realisasikan kan keadilan itu. Contoh lagi, legislasi. Kita bisa mengusulkan ya, lewat argumentasi pasal-pasal yang membela rakyat. Ya kan? DKJ aja kemarin, itu murni kan dari saya. Undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang pasal menciptakan dana kelurahan. Minimal mandatory spending 5%. Itu Pak Darmadi Durianto itu. Sehingga itu RW RT bisa nikmati minimal mandatory spending 5% dari APBD. Itu tambahan. Itu kan buat rakyat. Lewat undang-undang. Jadi kan banyak lah, perdagangan juga, diundang BUMN juga. BUMN coba. Tanggung jawab sosial lingkungan, saya yang ngusulin itu. Ditambahkan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Bahwa TJSL itu ditambah coveragenya supaya bisa membantu masyarakat. Masuk undang-undang. Undang-undang kan udah tinggi kan dalam hierarki kan, di bawah Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Jadi di bawah Undang-Undang Dasar, ya, di bawah TAP MPR, kemudian baru undang-undang. Undang-undang itu tinggi, kita masukkan di situ legislasi. Bukan saya kan dibalik, ya kan? Nah itu. Nah yang ketiga, saya merasa jadi anggota DPR itu enak. Kenapa? Bukan karena uangnya, tidak. Kan? Uangnya berapa gajinya sama tunjangannya? Kan? Bersih-bersih cuma dapat berapa? Tapi dua hal penting menurut saya. Poin penting. Satu, dapat ilmu. Ini kayak orang kuliah kan, sekolah kan. Betul nggak? Mitra kan datang, apalagi di Komisi 6. Dirut BUMN semua presentasi, menteri presentasi. Ilmunya kita serap. Knowledge-nya tambah, ilmu tambah. Ini udah 11 tahun, 12 tahun. Ilmu saya udah tambah banyak nih, yang dulu saya nggak tahu. Ya, jadi sekarang udah tambah banyak, 12 tahun. Ya kan? Tambah banyak ilmunya. Knowledge-nya tambah. Kenapa? Mereka presentasi. Bayar nggak kita? Dibayarin kan? Tidak bayar. Kuliah kan harus bayar. Ini nggak. Kita dengerin mereka ngomong, ya, bisa marahin lagi. Bisa kritik lagi. Ya kan? Kalau dosen mana bisa kita kritik. Ya kan? Dosen itu kan nggak ada salahnya. Ya kan? Nah, kita bisa kritik tuh dirut menteri itu, kita marahin kadang-kadang ya. Kalau salah kita marahin. Nah, itu dapat ilmu. Yang kedua, jaringan. Jaringan lebar, besar. Jaringan di internal dari teman-teman anggota DPR, jaringan luarnya dengan kementerian, dengan pihak-pihak eksekutif tambah besar. Itu kekayaan yang luar biasa melebihi apapun.
Kalau menurut saya, itu melebihi apapun. Kenapa saya mau di DPR terus? Ya karena saya merasa ilmu saya tambah, koneksi saya tambah, network saya tambah. Dan bisa membantu masyarakat. Jadi 3 poin penting. Dengan tambahnya koneksi, dengan ilmu yang tambah, ujungnya, finalnya apa? Destinationnya. Membantu rakyat lebih mudah. Inilah ujungnya di situ. Ya kan? Kita bisa bantu banyak memperjuangkan tadi minyak jelantah. Masih banyak yang kita perjuangkan. UMKM kita perjuangkan. Ya, BPJS kita perjuangkan. Semua kita perjuangkan. Ya, orang masalah pelaku usaha juga kita perjuangkan yang ilegal impor. Kemarin. Ya, ekspos hasil pengawasan. Bayangin tuh. 1,6 juta produk. Ya, yang masuk ilegal. Tidak ada SNI, tidak ada pendaftaran barang, tidak boleh impor, diimpor. Ada kapak tuh saya lihat tuh. Ya, diimpor juga tuh kan nggak boleh. Ya, itu diimpor juga. Nggak ada izin impor, diimpor juga. Bagaimana ini bisa lolos? Penegakan hukum. Ya kan? Nah, hal-hal kayak gini menjadi poin lebih kenapa saya ini mau di DPR. Begitu. Dan mendapat banyak manfaat di parlemen ini.